Malam ke-6. Pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan coba membawakan karena basic saya itu di keperawatan medikal bedah, ya, saya akan membawakan tentang keperawatan medikal bedah. Nah, soal hukum itu ada berbagai versi Bapak Ibu semua. Ada yang implementasi ya, kemudian ada yang diagnosa, mengidentifikasi diagnosa, mengidentifikasi evaluasi. Kemudian tipe yang berikutnya adalah SOP. Nah, kalau yang SOP ini, namanya SOP itu kan runut ya. 1, 2, 3, 4. Nggak boleh habis 1 langsung ke 4, habis 4 ke 2, nggak boleh ya. Jadi harus runut. Tuh. Jadi pastikan Bapak Ibu menghafal SOP. Nah, SOP apa biasanya? Yang sering keluar itu adalah EKG, kemudian infus, kemudian pemberian obat, baik obat salep, kemudian tetes mata, itu yang sering keluar. Nah, terus kemudian tipe yang berikutnya adalah etik, ya. Jadi soal-soal etik itu yang sering keluar. Nah, kita coba ya. Soal yang pertama, silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Jawabannya apa? Nanti kita bahas. Banyak yang benar atau banyak yang salah ya. Nih, apa ini jawabannya? Sudah ketemu apa jawabannya? Halo, sudah 1 menit lebih ini. Susah juga, Pak. Susah juga. Susah juga Apa ini ya. jawabannya? Oke. Anterior, Apa? anterior jantung. Anterior jantung. Ada lagi? Lateral, Pak ya? Lateral. Oke. Sudah? Semuanya sepakat 2 ini atau mau jawaban yang lain? Lateral. Lateral, oke. Sama. Inferior, Pak. Inferior. Inferior. Jangan sampai A sampai E dijawab semua ini. Udah ya? 3. Nah, ini tipe yang pertama Bapak Ibu. Adalah penguasaan alat sebetulnya. Ya, kita harus tahu letaknya apa sih? Apa yang dimau dari soal ini apa? Ya. Nah, caranya gini, ya. Ini kan panjang ya. Nah, panjang kemudian kita harus 1 menit mengerjakan soal ini. Jangan lebih. Kalau lebih ya nanti akan berkurang untuk soal yang lain. Nah, caranya seperti ini. Ada tips dan triksnya ya. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada sebelum masuk MRS. Nah, dibaca kalimat awalnya ini sampai di titik awal sebelum MRS.
Ini cara cepat ya, cara cepat dulu saya ajarin. Kemudian apa maksudnya? Loh, masih bingung saya. Oke, di kalimat terakhir langsung aja. Hasil EKG menunjukkan ST elevasi dan seterusnya. Di lead V3 dan V4. Oh, ini berarti soal ini ngomongin tentang EKG. Nah, EKG kan ada banyak ya. Apanya EKG? Nah, masih belum jelas juga. Oke, langsung ke pertanyaan. Di mana lokasi infak yang di alim pasien tersebut? Oh, alah, soal ini bertanya tentang lokasi infak. Tadi sudah disebutkan ST elevasi pada lead V3 dan V4. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah paham apa yang dimaksud lead V3 dan V4, langsung aja dijawab. Apa jawabannya? Halo? Apa jawabannya? Di ini anterior. Kenapa? Saya nebak betul ya, Pak. Iya betul. Coba ditebak. Iya. Kenapa? Ya, yang diomongin adalah ini. Dan ini letaknya menunjukkan bahwa adanya di anterior. Nah, itu cara cepatnya. Nah, tapi ketika membaca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya kok masih bingung, ya sudah. Ditinggal dulu. Ya. Jangan harus saya harus bisa menjawab satu soal. Jangan. Ya. Lebih baik ditinggal dulu. Ya. Kemudian nanti kalau sudah 180 soal sudah terjawab semua, diulang kembali. Nah, pengulangannya kembali gimana? Ya, mau nggak mau baca semua. Nah, dibaca soalnya. Hasil pengkajian pasien mengatakan dadanya terasa panas. Skala nyeri 7. Akral dingin, lemas, dan cemas. Ya. TD 140/80 dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kenapa soal hukum ini kok panjang-panjang? Tujuannya satu, untuk mengecoh. Dan kenapa soal hukum itu mengecoh? Ya, goalnya dari soal hukum itulah kan bagaimana mahasiswa ini tidak lulus. Tujuannya kan gitu. Tuh. Ya, makanya jangan kena jebak ya. Pastikan menguasai ya. Kalau tidak menguasai tinggal dulu. Jangan harus dipaksakan untuk menjawab. Waktunya habis nanti. Untuk di satu soal saja. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kan posisinya di B3 sama B4, Pak. Kan Ya. posisinya di anterior jantung. Kalau seandainya ST-elevasinya di P1 sama P2, misal seperti itu kan, Hmm? apa lead itu ada B1, B2, B3 sampai B4 aja kan, Pak ya? Sampai Sampai 6. 6. 6. Sampai 6. Oh, sampai 6 ya, lupa. Kalau seandainya B1, B2 itu jawabannya apa, Pak? Kalau Kal soalnya lead B1 dan B2. Oke. Kalau yang ada di soal itu lead V1 dan V2, berarti itu ada di area septum. Ya. Nah, gitu kan. Biar ditulis, Pak. Kalau satu P1, B2 septum. Oke, ya. Ini Itu berarti sudah saya share di chat itu. Dan P4 berarti anterior. Iya, oke. oke, Nah, itu Pak. sudah di-share ya. Gambaran EKG ya. Itu silakan dipelajari ya, rekan-rekan semua. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang.
Apa ini jawabannya? Pendekatannya masih kayak yang tadi, kayak yang EKG tadi, cara mengerjakannya ya. Pakai dibaca yang depan saja sama yang terakhir. Masih sama ini tipe soalnya. Apa jawabannya? Friction, Pak. Friction rod. Friction rate. Belum. Ada yang lain? Wheezing, Pak. Wheezing, wheezing. Oke. Sudah? Sepakat? Dua ini? Yang friction rub mungkin, Pak. Friction rate. Tapi nggak. Oke. Sama ya. Oke. Jawabannya adalah friction rate. Ada yang tahu kenapa alasannya? Pleuritis. Pleuritis. Ada Ya, ya ini. tekstur. Ya. Perlu dijelaskan? Ada cairan. Oke. Suara Rasanya cairan. tidak perlu dijelaskan ya. Kenapa kok jawabannya friction rate? Ya. Perlu nggak? Jawab, Pak. Jelasin, Pak. Jelasin. Jelasin aja satu Oke. satu, Pak. Itu Nah, ini penyebabnya apa gitu kan. sama ya cara pengerjaannya ya. Dibaca dulu ya soalnya. Nah, seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Nih, kalimat yang terakhir, saat ini perawat sedang melakukan auskultasi pemeriksaan fisik paru pada tahapan auskultasi. Berarti yang ditanyakan adalah apa? Apa kira-kira? Hasil dari auskultasi. Ya. Pertanyaannya, apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Nah, kan benar kan? Ternyata yang ditanyakan adalah hasil dari ini, auskultasi. Bingung nggak? Apanya dari auskultasi? Kalau bingung, ya sudah, dibaca semua. Hasil pengkajian TD 130/80, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit ya. X-ray toraks menunjukkan adanya pleuritis dextra. Ya. Ada yang tahu? Pleuritis ini apa maksudnya? Tahu dong. Cairan. Cairan. Peradangan pada pleura, Pak. Masalahnya, Peradangan. masalahnya nggak Peradangan kebaca tadi pada Pak, pleura. pleuritis dextranya Pak. Kebacanya sesak napas dan pemeriksaan Nah, ya. Peradangan di Brother bagian sensation. Oke. Peradangan di Pleuranya itu, Pak. pleuranya Kan ya. ada dua. Ada Oke. dua. Nah, rekan-rekan semua, sekali lagi, kalau bingung, ya dibaca semuanya. Ya, kalau sudah tahu langsung dijawab, gitu aja. Tadi katanya Pak Komsa, ya. kan nggak tahu Pak tadi kalau ada pleuritis dextra ada. Nah, berarti kan harus dibaca semuanya, mau nggak mau, biar kelihatan pleuritis dextranya. Ya, begitu ya. Itu tipsnya mengerjakan secara cepat. Ya. Ternyata hasilnya pemeriksaannya pada pleuritis dextra. Hasilnya apa? Ya, ini tadi hasilnya adalah friction rate. Tuh, gitu ya. Ingat, kalau bingung baca keseluruhan. Tapi nanti setelah selesai 180 soal. Ya, Iya. tuh. Jangan sekarang pokoknya harus selesai, jangan. Buang pikiran itu jauh-jauh. Biar apa? Tidak rugi kita. Terpaku di satu soal ternyata sudah 10 menit. Ya, rugi. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa ini jawabannya?
Sudah? Apa jawabannya? Ini tipe yang Mungkin A, kedua. Apa? mungkin Pak A. A? 44%. Yang lain? Sudah? Hanya 44% C. jawabannya. C. 34. Iya, C, Pak, saya, Cak. C. Pak, C, 34. Oke. Nggak tahu sih. Ada yang lain? Udah ya? 44 dan 34. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Rekan-rekan semua, ya. Kenapa saya katakan soal ini tipe yang kedua? Karena ini adalah hafalan mati. Pasti, fix. Iya. Ini ya. Kalau sudah ditanyakan luka bakar derajat 2. Ini pasien mengeluh nyeri dan seterusnya, ini adalah aksesorisnya soal ini. Ya, ini nggak perlu dipahami. Ya, yang ditanyakan apa? Langsung aja, berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Ya, tuh. Jadi rekan-rekan harus ingat persentase dari apa? Rule of 9. Kalau di tangan itu berapa, daerah dada itu berapa, paha kanan itu berapa, dan seterusnya ya. Apakah benar jawabannya 44 atau 34? Lupa lagi untuk ini, Pak. Lupa lagi. Oke, ya. Ini sama kayak EKG tadi Pelajari ya. lagi Pak. Ya, ini sama kayak EKG tadi. Nah, jawabannya fix, nggak bisa diotak-atik. Ya, kita bahas ya. Berdasarkan rule of 9, ya, dada itu berapa nilainya? Ya, 18 Pak ya. dada itu nilainya 9%. Oh, Ya, 9. terus kemudian tangan kanan itu 9%. Terus kemudian ya, kemudian paha paha kanan itu 9%. Jadi 9 kali 3 ya jawabannya adalah 27%. Ya jawabannya ya. Itu ya. Jadi Gitu. ini hafalan mati ya. Oke. Oh, kalau dada 18 itu untuk anak-anak ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Dada 18 sepertinya itu bukan Depan belakang kayaknya Pak. kenapa? Anak-anak kayaknya itu Dada, 18 itu. dada. Iya. Tuh, ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, ya ini hafalan mati, ya nggak bisa Nggak dinalah, bisa. ya. Iya. Oke, itu ya. Pak, maaf Pak, Dihafalin bertanya. dulu. Kenapa? Nah, itu tadi kan itu rule of 9 ya. Ya, Itu semua bagian 9 semua Pak. Seingat saya ada yang nilainya 1 Pak. Yang mana ya Pak ya? nilainya Itu satu, kelamin kalau nggak salah ya satu. betul, kelamin itu.
Cuma yang inget cuma itu aja, Pak. beda ya Pak ya. Kenapa? Kalau kelamin berapa persen, Pak? Ingat Satu. aja kalau kelaminnya. Satu. Ya, Satu. Kalau kelamin berapa? Satu. persen? Yang lainnya semua 9 Satu ya Pak. persen. Ya. Yang lainnya adalah Kelamin cuma Kepala beda. kelamin cuma 1%. ya. Yang lainnya Yang lain 9%. 9 Semua. ya. Ya. Walaupun Kak juga ya, derajatnya beda 9. Pak. Misalkan derajatnya derajat 3 atau derajat 4 gitu, tapi tetap persentasenya 9 gitu. Halo. Derajat Kalau derajatnya beda tetap nilainya 9 ya Pak ya. Kenapa? Kalaupun derajatnya beda, tetap nilainya 9 gitu. Derajatnya beda. Oh, derajat luka bakarnya. Ya. Iya. Kalau pendekatannya rule of 9, ya tetap 9. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. bagian. Saya nanya nih Pak, Iya. dada 9, paha 9. Hah? Kalau tangan bukannya 4,5 Pak? Tangan itu gini. Tangan itu ada lengan ya. Lengan bawah dan lengan atas. Ya, jadi kalau bicara tangan, pasti kan 4,5 kali 2. No, ya. Oh, Ya. beda kalau dia lengan gitu ya? Ya, lengan. Kalau lengan, ya sudah 4,5 itu. Kalau lengan kan, Ya, kalau ya, nggak lengan ya. atas, ya lengan bawah. Tapi kalau tangan, ya berarti kan keseluruhan. Mulai ujung jari sampai di ketiak. Pangkal ketiak. Seperti itu. Oke, siap. Ya, apa ini? Jawabannya Jawabannya yang E, 27. 7. Jadi dada berapa tuh Pak dada Pak? Dada Ces. 9. Nah, 9. ini Soalnya saya ngeliat ada gambar di sini 18 di sini. Saya kirim di grup tuh 18. iya. Ces 18. Lihat pendekatannya ya. Kan ini pendekatannya rule of 9. Ya saya ngeliat di internet ini rule of 9 ces 18. Itu untuk anak-anak. Enggak ada Child. yang dewasa sama anak-anak 18. Oh, Terus right arm 9. Right leg 18. kalau 18, Ini yang saya dapetin ini chestnya 18, terus right arm tangan kanan 9, terus right leg ini kan yang Kalau- diminta paha, iya. berarti 9. Kalau 18 berarti kan dada atas ya, kemudian ditambah dengan abdomen, Bu. Itu 18. Oh, Jadi dibagi 2. seluruhnya Iya, mungkin dibagi dada dan 2. abdomen, makanya 18. Oh iya. Kalau kan Tangannya ini kan seperti pertanyaannya hanya dada. Berarti kan dada Berarti kita atas. harus berarti kita harus dibagi-bagi sendiri, kita harus bagi sendiri tuh Pak, harus cepat jeli gitu berarti. Iya, betul. Betul. Itu yang 18 itu yang digambarmu itu berikut perut itu. Iya, Iya, sama abdomen. berarti dibagi jadi 9. Paha berarti 9, paha kanan. Semuanya Berarti kalau enak. kalau kalimat kata itu 18 ya Pak Terus ya? kalau Enaknya itu seperti ini rekan-rekan semua. Semuanya ya 9%. Yang bagian besar-besar itu 9% ya. Kemudian yang kecil-kecil itu mana sih? Jidat. Terus kemudian tengkorak belakang. Terus kemudian lengan. Itu 4,5. Kemudian kelamin 1%. Yang lainnya 9. Itu aja sudah. Kalau mau menghafalkan. Nah, bicara dada. Kok dada saya pernah baca 18. Nah, bagi aja 2. Dada kan selebar itu.
ada dada atas, kemudian abdomen. Selebar itu, Iya, kok iya. saya pernah baca 80 aja, sudah bagi aja 2. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya semuanya itu 9%. Ya. Pak, tadi katanya tangan maksudnya jari Pak ya, 4,5%. Oh gini. Kalau tangan, ya, tangan itu keseluruhannya ya. Mulai dari ujung jari sampai ketiak. Itu tangan. Bahasanya tangan. Iya, Itu 9. 9%. Tapi kalau bahasanya itu lengan, itu 4,5. Kan bagian kecil ternyata. Masih dibagi lagi. Tuh. Hmm, lengan beda Nah, ya, lengan iya. sama. Kemudian kalau bicara apalagi paha, ya, Kaki. kaki itu 9 sudah. Gitu. Enaknya yang rule of nine itu semuanya rata-rata 9. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Terus kemudian yang kecil-kecil 4,5, 4,5, 4,5. Gitu ya. Oke. Oke. Lanjut? Lanjut. Lanjut, Sebelum Pak. lanjut Pak, satu Ya. pertanyaan Pak tadi yang sudah ditanyakan teman tadi, itu kalau dia derajatnya 2 Pak ya. Kalau umpamanya dia hanya lesi-lesi, luka ringan gitu, persentasenya sama ini Pak ya? Persentasenya sama. Derajat Siap. 1, 2. Oke, Iya. oke. Siap Pak. Udah ya? Jadi lanjut. Oke. Pak, Apa? jawabannya di lingkar. Udah Tadi udah saya lingkarin tadi. lingkari ya. Biar kan ini di record ya, Pak ya. Nanti Iya, kita baca-baca setelah di ini. record. Oke deh. Oke, Ya. ini saya lingkari ya. Ini Ya, jawabannya. Set. ya. Nanti 9 kali kita 3 sama dengan baik 27%. 20. 4. Apa ini jawabannya? B, Pak, jawabannya, Pak. B? Ya, konduksi. Ada yang lain? No, admission. But there is coming from Abigail. Same. Normal delivery. Normal delivery. Yes. Apa jawabannya? B, Pak. Konduksi, Tulis Pak. konduksi. Semuanya sepakat konduksi? Sepertinya aku pakai getaran aja. Menempelkan. Menempelkan. Oke, sepakat ya? Benar ya, jawabannya adalah konduksi. Perlu dibahas? Ya, Pak. Oke, Bahas gak apa-apa Pak biar oke. Nah, kenapa jawabannya adalah tuli konduksi? Ya, ini juga hafalan mati. Ya. Tuli konduksi itu adalah hasil getaran garpu tala yang memanjang. Tuh. Ya. Ini kan yang ditanyakan adalah interpretasi ya. Dari pemeriksaan pada kasus tersebut. Ya, karena ini hasilnya adalah apa ini? Perawat sudah mendengarkan pada pasien dengan cara menempel menunjukkan setelah perawat tidak terdengar, tapi pasien ini mendengar. Berarti kan artinya getaran dari karbutala ini memanjang. Kalau getaran memanjang, ya tuli konduksi namanya.
Itu aja. Oke. Masih ada waktu lagi. Iya, Pak. 4. Lanjut. Nah, ini tipe soal yang lain. Silakan dijawab. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana tips dan triknya. Ya. Apa jawabannya? Pertukaran gas, Pak. Pertukaran gas. Kerusakan pertukaran gas. Ya, kerusakan pertukaran gas. Ada yang lain? Apa? Ada yang lain? Kalau lihat dari suhunya 38 hipotermi. Ini tips dan triksnya belum saya ajarkan caranya. Tapi silakan aja dicoba menjawab. Kenapa? Apa? Ada yang lain jawabannya? Pak. Ketidakefektifan dalam nafas. Napas. Ada yang lain? Langsung dibahas aja, Pak. Langsung dibahas aja. Oke. Ya. Biar nggak lama. Ya. Ini adalah tipe selanjutnya, rekan-rekan semua. Ya. Kenapa? Ya, karena ini banyak jebakan. Gak bisa pakai pendekatan tadi. Seorang laki-laki kemudian dengan TV baru, oh TV baru. Kemudian dibaca kalimat terakhirnya apa? Malah bingung. Pendekatannya di mana? Nah, pendekatannya langsung di sini. Langsung baca soalnya. Apa soalnya? Apakah masalah keperawatan yang utama? Nih, jebakannya ada di sini. Ingat, pokoknya paling utama, kemudian paling benar, ya pokoknya yang paling, ya itu jawabannya adalah dipilih yang paling benar. Apa pertanyaan selanjutnya? Apakah dari A sampai E ini jawabannya adalah salah? Apakah A sampai E ini jawabannya salah? Enggak, Pak. Pasiennya hipotermi juga. Nah, Oh, bisa kalau jadi gitu yang berhubungan benar dengan semua. napas Pak ya, 92 SPO2-nya ya Pak ya, utama ya. Oke. Nah, karena semua jawabannya ini sekilas tampak sama, ini bisa jadi hipertermi. Ya. Kenapa? Nih, suhunya 38 derajat Celcius. Bisa jadi juga kelelahan. Kenapa? Nih, Mas. lemas juga, ada sesak nafasnya. Ya. Terus kemudian bisa juga ini kerusakan pertukaran gas. Kenapa? Nih, Saturasi 92 tapi uh-uh. 22. Ketidakefektifan pola nafas. Kenapa? Ada sesak nafas kemudian disertai dinding dada. Nih. Yang E, ketidakefektifan bersifat jalan nafas. Kenapa? Nih.
Berdahak. Berdahak. Lah, Berdahak. Berdahak ya, batuk Benar. berdahak. berar- Semuanya benar. berarti semuanya benar dong. Apakah soal ini Ya harusnya netral? Ya kan? Kan gitu enggak jawabannya. yang utama. Hah? Yang paling utama. Iya, Yang paling utama. yang paling utama mana? Tahu Bersihan Berarti dari jalan dia nafas. Pak, kenapa? tidak efektifan bola nafas. Oke. Kalau RW, ABCD itu Pak, ABCD, RW, jalan napas, Oh, bersihin jalan napas. jangan salah rekan-rekan semua. Jangan salah. Pendekatannya KMB bukan ABCD. Tapi pendekatannya Itu KMB itu adalah kebutuhan dasar manusia. Versinya KDM. Abraham Maslow. Hmm. Ya. Jangan salah Hmm. berpikir ya. Kalau pendekatannya ABCD berarti rekan-rekan semua ada di stase gawat darurat dan kritis. Kader. Kalau rekan-rekan ada di KMB pendekatannya bukan itu, tapi kebutuhan dasar manusia. Nah, KDM. oke. Kembali lagi ke soalnya. Bagaimana kita itu tahu mana yang utama? Gampang. Gampang sebetulnya. Pahami dulu teorinya ya, dipegang teorinya. Setelah itu diingat-ingat, jangan apa istilahnya saklek dengan teori. Pokoknya teorinya seperti ini, pasti jawabannya ini. Jangan. Itu adalah pemikiran yang menjebak rekan-rekan semua. Tapi apa? Perhatikan data yang paling banyak muncul untuk masalah utama. Ya, ini kan. Data yang muncul mana? Yang namanya data adalah seperti ini. Ya, pengkajian sampai ini. Ini adalah data. Oke. Kita kaji lebih lanjut. Ada data yang tersaji, keluhan sesak nafas. Ya. Kemudian dicocokkan. Keluhan sesak nafas berarti ini. Kerusakan, keletihan. Kerusakan ini pun juga bisa. Oke. Tampak cemas, apakah juga keletihan dan kerusakan pertukaran gas? Tampak cemas? Pola nafas. Pola nafas. Ganti lagi topiknya. Ketidakefektifan pola nafas. Oke. Batuk berdahak dan retraksi dinding dada. Bersihan jalan nafas. Nah, Bersihan jalan nafas. bersihan jalan nafas. Oke, lanjut. Ini masih lanjut ini ya, masih mengidentifikasi ini. TD 130. Pak itu Hah? Apa? ini izin nanya Pak. Ya, Itu kan PA tinggi ya Pak ya? TD-nya kenapa? TD ya, saya lanjutkan. TD 130 per 80 mm hidragirum. Apa? Menunjukkan apa ini? Itu tensinya masih normal Pak. Tensi masih Normal. normal itu Pak. Ya, Masih normal ya. Baik-baik Nah, saja. nadi 100 kali per menit. Masih maksimum normal. Masih Normal normal. 90 sampai 100. Ya. Frekuensi nafas 20 kali per menit. 27 agak naik. Normal. Normal, 20 ke 27. 27. Nah, Tinggi itu Pak. Masih Tinggi oke, Pak. tinggi. sedikit tinggi kayaknya itu Mas. Oke, frekuensi nafas tinggi masuk kemana? Eh, tidak efektif. Tidak Pola efektif. nafas. Tidak efektifan bola nafas. Oke, tidak efektif pola nafas. Ini bisa? Kayak Bisa, Pak. Bisa juga. Oke. Bisa, Jawabannya bisa. C. Hah? Jawabannya sudah C. Udah, C. Kita identifikasi dulu ya, biar rekan-rekannya paham. Ya. Iya Pak. Kemudian, suhu 38 Celcius. Kemana arahnya ini? infeksi Pak. Hah? Hipertermi. Hipertermi. Oke. Termi.
Ya, suhunya tinggi. Kemudian pH-nya 7,47. Thank you. Alkalosis. pH-nya Gitu. 7,47. Arahnya kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukaran Alex. gas. pH-nya itu tinggi, Pak. Iya. Kemana arahnya? pH tinggi. Pertukaran gas, Pak. Pertukaran, Pak. Pertukaran, Pak. Pertukaran gas. Oke. PaCO2 32 Itu rendah. rendah. Arahnya ke Asidosa. Pertukaran gas. pertukaran gas. Oke. PaO2 90 Itu rendah, Pak. Agak turun, Pak. ya, arahnya kemana? Pertukaran gas. Pertukaran gas. Pertukaran gas. Nah, kok lebih banyak pertukaran gas ya? Jangan-jangan yang utama ini adalah pertukaran gas. Ya. Ingat, kalau ketemu soal seperti ini, pastikan data yang muncul banyak itulah yang utama. Ya. Tuh. Berarti cari banyak followernya ya, Pak ya? Banyak followernya Mari Betul kan ya. gitu. Cari banyak followernya. Cari banyak data yang mendukung dengan masalah keperawatan. Ya, itu kuncinya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Ini nggak bisa dikerjakan 1 menit, nggak bisa. Ini harus ditinggal ya, disediakan waktu khusus. Jadi makanya kalau ketemu soal yang seperti ini, udah wis tinggalkan dulu aja wis lah. Ya. Lagi soya. Pak, ini nanya, Pak, HCO3 itu normalnya berapa ya, Pak? HCO3. HCO3 16 sampai 18. Oh, berarti dia tinggi Pak, ya? ya? tinggi ya, 16 maksimal sampai 18 Pak ya? ya, maksimal 20 dia. 16 HCO3. 2226. Pak, yang BE ini apa sih, Pak? Saya nggak paham yang BE ini apa. Nah, kalau tidak paham seperti ini, ya udah ditinggalkan aja, ya. Karena sebetulnya ini bukan ranah kita untuk membaca keseimbangan asam basa. Pokoknya yang penting banyak data yang mendukung, ya sudah selesai. Tuh. Ya berarti BE ini apa, Pak, kepanjangannya, Pak? Itu base excess itu. Base excess. Blood excess? Excess kelebihan apa itu, Pak? Soalnya saya nggak pernah lihat soalnya ini di ABG nggak pernah lihat ada BE kayaknya. Apa ada ya? Coba sih. Ada. Kadang ada Tergantung base mesin. excess itu. Tergantung mesinnya, kadang ada, kadang nggak ada. Tergantung Ada mesin mesin yang tergantung mesin APG-nya, kadang terlampir, kadang tidak ada. Tergantung. Oh iya di mesin sini nggak ada BE soalnya. Oke. Ya udah, ya makasih. Begitu ya. Jadi cari aja ya data-data yang menunjang dengan masalah keperawatan yang utama seperti itu. Itu kuncinya. Ya, kalau banyak yang mendukung, ya sudah selesai sudah. Nih jawabannya ya. Begitu ya. Jawabannya betul Pak ya, Ya, kerusakan betul. Jawabannya adalah yang C. C. Oke. Oke. Oke.